Sistem respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan gas oksigen dan pengeluaran sisa oksidasi berupa gas karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Adapun organ-organ penyusun sistem respirasi yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan, menyaring udara melalui rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan sebagai indera penciuman. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan atau tenggorokan dan saluran pencernaan atau kerongkongan yang berfungsi meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Laring. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan yang berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Pada laring terdapat katup epiglotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Trakea atau tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin sepanjang 10 cm. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel berambut bersilia yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang masuk dan dikeluarkan melalui bersin. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam saluran bronkus, terdapat silia yang bergerak maju mundur dengan membawa lendir atau mukus. Lendir inilah yang akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya agar tidak masuk ke paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkus sekunder dan bronkus tersier. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang terkecil dari bronkus. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ sistem pernapasan yang memiliki tugas utama untuk perpindahan gas. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura dan di antara keduanya terdapat cairan limfa. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Pada paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Alveolus. Alveolus merupakan kantong udara dengan dinding yang sangat tipis dan terdiri dari sel epitel dan pembuluh kapiler. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mula-mula udara masuk melalui lubang hidung, lanjut ke rongga hidung, melewati faring, laring, trakea, dan melalui bronkus menuju bronkiolus dan berakhir dalam kantong udara atau alveolus. Pada alveolus, oksigen akan menembus dinding alveolus yang tipis menuju kapiler. Kemudian oksigen akan diikat oleh hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian karbon dioksida yang terdapat pada sel-sel darah merah dan terlarut pada plasma darah akan menembus dinding kapiler menuju dinding alveolus.
kemudian masuk ke ruang alveolus, dan karbon dioksida akan melewati bronkiolus, menuju bronkus, melewati trakea, laring, faring, rongga hidung, dan keluar melalui lubang hidung. Oke, sekian penjelasan mengenai sistem respirasi.